Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Dengan nikmat dan karunia Allah, pada siang hari yang berbahagia ini, kita kembali melanjutkan pelajaran kita. Salawat beriring salam, tidak bosan dan tidak lupa kita mohonkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga Allah sampaikan untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW, untuk keluarganya dan para sahabatnya serta umatnya yang mengikuti sunnah beliau dengan baik sampai akhir zaman. Mudah-mudahan dengan banyaknya salawat dan salam yang kita mohonkan semasa hidup kita di dunia ini, kelak di hari kiamat, di yaumil mahsyar, kita mendapatkan syafaat dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pelajaran kita masih dalam bab meminta izin dalam bertamu. Terakhir kita sudah sampaikan adab yang kelima ketika kita ada meminta izin, posisi kita saat mengetuk pintu, kita tidak dibolehkan di hadapan pintu. Syekh Abdul Aziz menyebutkan dalam kitab beliau ini adab yang keenam selanjutnya, yaitu mengucapkan salam sebelum masuk. Kita kaum muslimin, orang-orang yang beriman, tidak pantas dan tidaklah baik bagi kita mengganti ucapan salam dengan ucapan-ucapan lafaz-lafaz di luar dari apa yang telah ditentukan oleh syar'i. Jangan mengganti dengan bahasa
kita atau bahasa Indonesia atau bahasa daerah masing-masing. Sudah sering kita sampaikan syariat Islam atau Allah dan Rasulnya yang mensyariatkan agama kita yang mulia ini telah memberikan kita yang terbaik. Apapun yang telah ditentukan, yang telah ditetapkan oleh syar'i, itulah yang terbaik untuk kita umat Islam. Itulah yang terbaik untuk kita hamba-hamba Allah yang beriman. Maka ketika syar'i telah menetapkan satu lafaz untuk ucapan salam, maka jangan ganti dengan ucapan yang lain. Tidak mungkin umat Islam, tidak mungkin seorang muslim, seorang mukmin tidak bisa melafazkan salam. Ini hal yang tidak masuk akal di kita. Bahasa apapun bahasa dia, dari negara manapun dia, kalau dia seorang mukmin, seorang muslim, hal yang tidak masuk di akal kalau dia tidak bisa melafazkan lafaz-lafaz syar'i. Khususnya apa yang berkaitan dengan pelajaran kita. Ketika masuk ke rumah, apakah itu rumah kita, rumah saudara kita, rumah abang kita, rumah adik kakak kita, rumah teman akrab kita, yang jelas selama itu rumahnya kaum muslimin, maka sebelum masuk, adab yang harus kita jaga, adab yang harus dilaksanakan, dilakukan oleh setiap muslim adalah mengucapkan salam sebelum masuk. Ini Masya Allah. Diganti dengan bahasa kita. Ini enggak boleh. Syekh menjelaskan di sini, hendaknya seorang muslim mengucapkan salam terlebih dahulu sebelum ia meminta izin masuk. Ini udah minta izin, kemudian tamunya sudah datang misalkan, nyuruh masuk, dan sebelum kita masuk, kita mengucapkan salam. Walaupun tadi ketika kita isti'dzan, meminta izin itu sudah mengucapkan salam. Ini perkaranya berbeda. Saat kita mau masuk, nggak apa-apa, dianjurkan, disunahkan kita mengucapkan salam ketika kita dipersilahkan masuk oleh tuan rumah, oleh yang menjamu atau yang menerima tamu. Kata Syekh, sesungguhnya Nabi SAW ketika didatangi oleh seorang yang tidak bagus, tidak punya atau kurang adab dalam meminta izin, beliau berkata kepada pembantunya, kepada budaknya. Suatu hari datang tamu menemui Rasulullah SAW, tapi adabnya kurang bagus, kurang tepat. Maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada budaknya, pembantunya, dan mengatakan, ukhruji ilaihi fa innahu la yuhsinul isti'dzan. Keluarlah menemui tamu tersebut, kata Rasulullah SAW kepada pembantunya, sesungguhnya ia tidak mengerti tentang adab minta izin. Faquli lahu falyaqul assalamu alaikum. Hendaknya atau kabarkan kepada orang tersebut, kasih tahu dia, hendaknya dia ketika meminta izin itu mengucapkan assalamu alaikum. Ini Masya Allah, udah diucapkan salam. Ketika lama mungkin yang nyahut atau jauh di belakang rumah, agak dalam mungkin rumahnya agak panjang. Teriak-teriak, ada orang enggak di dalam. Enggak perlu itu diucapkan oleh seorang muslim. Cukup bagi dia isti'dzan dan mengucapkan salam assalamualaikum. Tunggu. Berikan 3 kesempatan.
Kalau nggak ada yang nyahut, nggak kedengaran, ya udah balik. Maka di antara adab yang harus dijaga dalam isti'dzan, dalam bertamu itu adalah kita mengucapkan salam, mendoakan tuan rumah. Jangan mengucapkan assalamualaikum. Dan sekali lagi, lafaz assalamualaikum tidak mungkin dan tidak pantas seorang muslim tidak bisa melafazkan ini. Itu dikhawatirkan keislamannya kalau sempat assalamualaikum nggak bisa. Lihat ketika ada orang yang datang ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ternyata orang itu datang hanya meminta izin dan tidak mengucapkan salam, apa kata Nabi SAW pada pembantu beliau? Sampaikan kepada orang tersebut, faquli lahu falyaqul assalamu alaikum. Katakan kepada tamu tersebut, hendaklah ia mengucapkan assalamu alaikum. Ini berarti ketika kita isti'dzan, ketika kita minta izin, lafaz yang syar'i atau lafaznya yang kita ucapkan telah ditentukan oleh syar'i. Maka ketika itu datangnya sudah ditetapkan lafaz oleh syar'i, tidak boleh bagi seorang muslim, tidak boleh bagi seorang mukmin untuk mengganti lafaz itu walaupun maknanya sama. Walaupun tujuannya sama. Tapi ini adab yang telah ditentukan dan lafadznya pun telah ditentukan oleh syar'i. Maka kata Nabi SAW, faquli lahu falyaqul assalamu alaikum adkhul. Katakan kepada orang tersebut, kepada tamu tersebut, kata Rasulullah SAW, hendaklah dia mengucapkan salam dan hendaklah ia mengatakan, bolehkah saya masuk? Boleh masuk enggak? Ini adabnya. Ini adab. Bahkan ketika seorang muslim datang meminta izin ke rumah kita dan dia tidak mengucapkan salam, secara hukum syar'i dengan alasan itu boleh kita tidak memberikan izin dia untuk masuk. Saya ulang. Ketika ada orang yang minta izin ke rumah kita tapi tidak mengucapkan salam, maka secara hukum syar'i sunnahnya kita tuan rumah berhak atau boleh tidak memberikan izin kepada tamu tersebut. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim, kata Nabi, la ta'dhanu liman lam yabda' bis salam. Janganlah kalian mengizinkan masuk ke rumah kalian orang yang tidak mengucapkan salam. Artinya, secara asalnya boleh kita menolak untuk tamu atau tidak memberikan izin kepadanya ketika dia datang minta izin dengan tidak mengucapkan salam. Ini sangat banyak dari kaum muslimin yang kita dapati, yang kita lihat, yang tidak mengucapkan salam ketika masuk ke dalam rumah. Apakah itu rumah mereka sendiri atau rumah orang? Terlebih-lebih kalau itu rumah sendiri. Sangat banyak dari kaum muslimin ketika masuk ke dalam rumahnya sendiri, padahal ada istrinya, ada anaknya, ada saudaranya, ada orang tuanya di dalam rumah, tapi mereka masuk tanpa mengucapkan salam. Ini adab yang harus dijaga di dalam isti'dzan, meminta izin bertamu ke rumah ke teman kita atau rumah kaum muslimin.
Adab yang ketujuh, yaitu memperkenalkan diri. Syekh menjelaskan di sini hendaknya seorang muslim, seorang mukmin memperkenalkan dirinya ketika tuan rumah bertanya. Mungkin dia tidak hafal dengan suara tamunya, ya. Dan dia mungkin tidak ada celah atau untuk melihat siapa yang ada di luar, ya kan? Karena dia tidak hafal suara tamu, biasanya tuan rumah bertanya, siapa ya? Nah, orang atau kita yang meminta izin, yang ingin bertamu ke rumah teman kita, saudara kita, kawan kita, atau dari rumah kaum muslimin, hendaklah kita memperkenalkan diri. Ditanya siapa? Bilang nama kita. Jangan dengan nama atau identitas yang bukan nama kita atau kunyah. Ada orang sok ketika diminta perkenalan membuat kunyahnya. Sok sunnah. Ini banyak kita dapati. Begitu juga ketika isti'dzan, tuan rumah minta siapa? Misalkan Abu Fulan. Jangan. Nama kita. Ketika diminta siapa? Memangnya nama kita Abu Fulan? Kan enggak. Yang ditanya nama kita. Sebutkan apa beratnya. Saya berulang kali dapati teman, kawan, ketika kita perkenalan atau ketika datang kita tanya, sebutkan kunyahnya. Kadang kita nggak hafal atau banyak orang yang sama kunyahnya, sehingga kita nggak jelas. Apalagi perkenalannya dia masih pertama kali datang. Ini sehingga nggak tahu teman-teman ya. Saya sendiri masih banyak teman saya yang saya nggak tahu namanya. Ketika kita di awal berteman dengan dia, perkenalan dia mengatakan Abu Fulan. Sehingga kita nggak tahu namanya. Ini adab yang kurang tepat di dalam Islam. Ketika kita ditanya siapa, sebutkan namanya. Kalaupun pakai kunyah, sebutkan nama kita. Bukan mencukupkan dengan kunyah. Tapi mencukupkan dengan nama kita, nah, karena itu identitas asli kita. Jangan hanya mengandalkan atau mencukupkan kunyah saja. Sekali lagi saya sampai hari ini, nggak tahu teman-teman ya di luar sana, masih banyak teman kita, kawan kita, udah lama, udah bertahun-tahun kita berteman dengan mereka, tapi kita nggak tahu namanya. Sehingga ketika misalkan ada kabar tentang si fulan, disebutkan namanya, kita nggak tahu. Karena yang selama ini sampai kepada kita orang tersebut bukan itu namanya. Kita nggak tahu namanya. Atau terkadang orang mengira ketika dia menyebutkan kunyahnya itu nama dia. Padahal bukan itu. Sehingga itu yang diketahui orang. Ini keliru. Memperkenalkan diri, baik itu kaitannya dengan isti'dzan atau memperkenalkan diri dalam keseharian, itu adabnya sebutkan identitas kita yang sebenarnya. Nama kita sesuai dengan identitas. Kan kita punya KTP, punya SIM, atau kita kalau misalkan sudah pernah safar ke luar negeri, punya paspor, kan ada identitas. Apa yang tercatat di identitas kita, ketika orang tanya itu yang disebutkan. Saya nggak tahu dengan kawan-kawan ya. Saya bahkan sudah punya teman ketika dia meninggal, disebutkan namanya, saya nggak tahu kalau itu teman saya.
Maka ketika saya tanya informasi tentang si fulan, loh, apa kata kawan-kawan yang lain? Kan sudah meninggal. Allah Akbar. Karena selama ini yang saya tahu bukan itu namanya. Saya mengira itu nama dia, rupanya itu kunyah dia. Karena memang kita khususnya di negeri ini ya, di negeri kita ada orang pakai Abu tapi itu namanya. Misalkan Abu Bakar, memang namanya Abu Bakar. Nah, karena kita berbaik sangka, husnudzon kepada teman kita, oh kita kira itulah nama dia. Tapi ternyata ada nama lain. Karena kita biasa atau sering di negeri kita ini nama pakai Abu Bakar dan yang lainnya. Sehingga ketika kita berkenalan dengan teman, ada teman kita yang menyebutkan dengan nama pakai Abu, itu kita menyangka, kita husnudzon dengan dia bahwa itulah namanya. Padahal karena kekeliruan, karena kesalahan dia dalam memperkenalkan diri dengan kunyah. Sehingga itulah yang selalu kita tahu tentang dirinya. Abu Fulan, Abu Fulan. Di dalam memperkenalkan diri sekali lagi, adabnya apakah itu dalam keseharian kita atau itu berkaitannya dengan istidzan, maka sebutkan identitas yang jelas. Nama kita sebutkan sesuai dengan apa yang tertera, termaktub di identitas kita. Di KTP, atau di akta kelahiran, atau di kartu keluarga, di SIM, agar tidak ada keluar. Ini adabnya. Begitu juga ketika ada orang meminta izin, kemudian tuan rumah mengatakan siapa yang di luar, sebutkan. Jangan menyebutkan kunyah atau identitas yang lain, atau menyebutkan saya, temanmu. Ini enggak benar. Nabi SAW pernah didatangi oleh Jabir radhiyallahu anhu. Ia pun mengetuk pintu Rasulullah SAW. Lantas beliau bertanya, siapa itu? Siapa yang ada di luar? Siapa yang di belakang pintu? Maka Jabir menjawab, saya. Jabir bin Abdullah. Ikhwani wa akhwati pemirsa rahimakumullah, secara atau biasanya di kitab-kitab hadis atau kitab-kitab fikih atau di kitab-kitabnya para ulama kita, kalau dimutlakkan dengan Jabir itu biasanya atau kebanyakannya adalah Jabir bin Abdullah. Maka Jabir mengatakan, saya ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bersabda, ana ka'annahu kariha. Nabi SAW bersabda di dalam rumahnya, saya seakan-akan beliau membencinya. Artinya menampakkan ekspresi yang tidak suka dengan ucapan orang atau tamu yang ada di luar. Dan ini sering juga terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Ketika kita tanya, siapa di luar? Saya, temanmu, sepulaan. Enggak disebutkan sebulannya. Saya. Memangnya ada yang namanya identitasnya saya? Ya kalau memang itu namanya. Tapi enggak mungkin. Dan ini tidak boleh. Sebutkan nama identitas yang sebenarnya. Masa sini sebutkan nama kita enggak bisa? Apa lupa namanya? Hal yang tidak mungkin. Hal yang tidak mungkin seorang tidak bisa menyebutkan namanya atau lupa namanya. Hal yang enggak masuk akal, ya. Maka ini adab yang harus dijaga ketika kita istidzan, minta izin bertamu ke rumah teman kita, saudara kita, kerabat kita dari kaum muslimin. Ketika mereka tidak hafal dengan suara kita, atau mungkin ya banyak yang nggak hafal, saudaranya pun nggak hafal dia. Kenapa? Karena masa ini, zaman kita ini, Masya Allah. Dengan saudara pun sama-sama satu kampung, oke lah kalau berjauhan kampungnya. Ini sama satu kampung, sangat jarang berkunjung. Sangat jarang silaturahmi. Sehingga suara saudaranya pun nggak hafal lagi dia. Iya. Walaupun satu
kompleks, satu daerah, satu wilayah. Apalagi di kota-kota besar. Lupa dia sudah suara saudaranya. Maka ketika tuan rumah nggak mengenal dari suara yang meminta izin, dia akan bertanya siapa? Maka kita yang istidzan, yang minta izin, diperintahkan untuk menyebutkan identitas kita dengan yang sebenarnya. Jangan menyebutkan saya atau jangan menyebutkan dengan kunyah. Tapi sebutkanlah dengan nama kita. Ini adab yang ke-7 dalam istidzan. Adab yang ke-8. Menundukkan pandangan. Ketika kita bertamu, setelah kita diberikan izin, maka ketika kita masuk ke dalam rumah, hendaklah seorang muslim itu, seorang mukmin itu menundukkan pandangannya. Jangan pandangannya kemana-mana. Tundukkan pandangan. Syekh menjelaskan di sini, hendaklah seorang mukmin, seorang muslim yang meminta izin menundukkan pandangannya sehingga ia tidak melihat aurat tuan rumah ketika diizinkan masuk. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi, "Innama ju'ilal istidzanu min ajalil basar." Sesungguhnya dijadikan meminta izin itu untuk menjaga pandangan. Hal ini merupakan tanda takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh. Ketika kita yang bertamu setelah minta izin diberikan izin, maka masuklah dengan menundukkan pandangan kita dan kita tidak melihat kecuali kepada yang kita punya hajat. Jangan kemana-mana dari rumah, lihat atas, bawah, samping, lihat ke dalam. Nggak perlu. Tidak perlu. Kita bertamu, atau kita datang istidzan ke rumah teman kita, saudara kita, kan ada hajat. Maka penuhilah hajat dari tujuan kita bertamu, selesai. Jangan merambat kemana-mana. Apa hajat kita untuk datang ke rumah teman kita, ke rumah saudara kita, ke rumah sahabat kita? Selesaikan hajatmu, penuhi hajatmu di sana, selesai, udah balik. Jangan ngotot di dalam, lama udah gitu pandangannya. Semua apa yang ada, yang terlihat bisa dia lihat. Karena kemana-mana pemandangannya, kemana-mana penglihatannya. Ini hendaklah di dalam istidzan atau bertamu itu, adab yang harus dijaga oleh kita adalah menundukkan pandangan kita. Lihatlah di rumah yang kita bertamu ke dalam rumah mereka, apa yang kita butuhkan saja. Misalkan kita butuh sama teman kita. Udah. Ketika kita dipersilakan masuk, kita masuk, persilakan duduk di ruangan itu. Udah. Apa yang kita butuhkan? Melihat dia, kita ngobrol dengan dia. Apa yang kita butuhkan untuk melihat di rumahnya? Enggak ada. Enggak perlu kita melihat isi rumahnya, enggak perlu kita melihat istrinya. Enggak ada hajat bagi kita. Maka sekali lagi, ketika kita bertamu, setelah kita minta izin dan kita dipersilahkan masuk, lihatlah sesuai dengan apa yang kita datang untuk kebutuhan itu.
apa yang mendukung kebutuhan kita untuk datang bertamu itu, hanya sebatas itulah yang kita dianjurkan untuk melihatnya. Ya, nama tuan rumah kita lihat sambil ngobrol, nah kita lihat. Ya kalau dia perempuan misalkan nggak ada teman kita, hanya istrinya ada, tapi ada hajat memang yang harus kita tunaikan, udah tundukkan pandangan. Nggak perlu kita menikmati atau melihat dari wajah saudara kita, teman kita. Istri dari teman kita, saudara kita. Kecuali kita datang bertamu kepada atau ke rumah kakak kita, kakak perempuan kita, adik perempuan kita, nah halal bagi kita. Nggak ada yang perlu, selama dia berbusana, selama dia menutup auratnya, nggak ada yang perlu kita menundukkan pandangan. Adapun ketika tuan rumah bukanlah mahram bagi kita, apakah kita yang bertamu ini laki-laki atau perempuan? Misalkan perempuan bertamu ke rumah temannya, ada di sana suami dari temannya, nggak perlu. Tundukkan pandangan kita. Tundukkan pandangan. Dan pandanglah apa yang memenuhi dari hajat kita datang ke rumah itu. Sampai di situ yang perlu kita lihat. Selain itu, tidak ada hajat bagi kita, maka tundukkan pandangan kita. Dalam menundukkan pandangan, ikhwan dan akhwati pemirsa rahimakumullah, ini memang sangat di masa kita ini berat. Ini tambahan ya, bukan atau di luar adab ini. Artinya yang berkaitan dengan menundukkan pandangan, begitu juga ketika kita di luar rumah. Ketika kita di luar, keluar rumah, ikhwan dan akhwati, terlebih di masa, di zaman kita yang penuh fitnah. Bagi kita laki-laki keluar rumah, Allah Akbar. Sangat berat memang bagi kita terhindar dari melihat yang haram. Sangat-sangat berat. Kenapa demikian? Karena kita lihat wanita-wanita muslimah mayoritas di negeri kita ini tidak menutup aurat mereka sesuai dengan tuntunan syar'i. Tidak menutup aurat mereka, tidak berbusana muslimah sesuai dengan kriteria syar'i. Bahkan kalau kita datang ke tempat keramaian di mall atau tempat-tempat rekreasi atau di pajak-pajak, pasar-pasar, berapa persenkah kita yang mengenal wanita muslimah di sana? Mungkin bisa kita katakan 10% yang bisa kita mengatakan bisa kita kenal wanita muslimah. Dan dari 10% itu belum tentu bisa kita katakan bahwa mereka telah memenuhi kriteria syar'i. Hanya kita tahu, oh ini wanita muslimah. Nah, pakai jilbab atasnya, kemudian diikat di lehernya, pakaiannya, kaos bahannya, kemudian ketat, pakai celana jeans. Wanita muslimah. Pakai jilbab sih pakai jilbab. Ini yang sulit bagi kita. Sangat-sangat sulit selama kondisi wanita-wanita muslimah seperti ini di suatu tempat atau suatu negeri itu, maka kita laki-laki atau kaum Adam sangat-sangat sulit bagi kita menghindar dari melihat yang haram. Maka kalau tidak ada kepentingan jangan keluar rumah. Ini solusinya yang ada sekarang kita. Ketika tidak ada hal yang urgent, yang penting, hajat keluar dari rumah, jangan banyak
banyak keluar rumah. Karena banyak makhluk halus yang akan memperlihatkan aurat mereka, kecantikan mereka terhadap lawan jenis mereka. Di tempat keramaian, di mall, di pajak-pajak, di tempat-tempat rekreasi, 10% belum tentu ada wanita muslimah yang bisa kita kenal apakah dia muslimah atau tidak. Karena rata-rata nggak pakai jilbab. Dari yang 10%, yang pakai jilbab pun belum tentu selamat pandangan kita kalau kita tidak menundukkan pandangan dari melihat yang haram. Kadang kita terlihat di mana lagi? Di angkot. Kita naik angkot nih. Turun, Allah Akbar. Maaf cakep. Ketika turun, pangkal ekornya sudah nampak. Tapi atasnya pakai jilbab. Waliyahzubillah. Ikhwani akhwati pemirsa rahimakumullah. Khususnya ini kepada kita kaum laki-laki. Ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum an-nar. Wahai orang-orang yang beriman. Alladzina amanu, kita yang terpanggil laki-laki ini. Qu anfusakum, pelihara diri kalian. Wa ahlikum, keluarga. Wanita muslimah itu tidak lepas dari keluarga laki-laki. Kalau mereka bukan orang tua kita, mereka adalah anak kita. Kalau bukan anak kita, mereka adalah saudara kita. Kalau bukan saudara kita, mereka adalah istri kita. Semuanya ada hubungannya dengan laki-laki muslim. Maka kewajiban kita seorang mukmin, seorang muslim untuk menjaga seluruh anggota keluarga kita dari hal seperti ini. Jangan sempat dari anggota keluarga kita yang berada khususnya di bawah tanggungan kita menimbulkan fitnah ke lawan jenisnya. Dari wanita-wanita muslimah dari keluarga kita, pelihara mereka, perintahkan mereka ketika keluar dari rumah mereka untuk menjaga, menutup aurat mereka. Jangan sempat mereka menjadi sebab terjadinya fitnah di luar rumah. Ini tanggung jawab seorang muslim untuk menjaga wanita-wanita muslimah dari keluarga mereka. Kalau masing-masing laki-laki muslim memelihara, mendidik, membina, menuntun wanita-wanita muslimah yang ada di bawah kekuasaan mereka, yang ada di bawah pemeliharaan mereka, tentunya tidak akan terjadi seperti apa yang kita dapati pada hari ini. Sangat sulit bagi kita memandang, menundukkan pandangan pun sulit. Begitu halnya juga ketika kita bertamu, Allah. Apalagi ketika kita bertamu ke rumah teman kita, kawan kita, istrinya, anaknya nggak menutup aurat. Maka dalam situasi kondisi seperti ini, kembali seperti yang kita jelaskan tadi, lihatlah di rumah itu, tempat kita bertamu itu, hanya apa yang kita butuhkan untuk memenuhi hajat kita datang ke sana. Di luar itu tundukkanlah pandangan. Karena rata-rata sekarang rumah-rumah kaum muslimin, apalagi mereka di dalam rumah mereka pakai celana potong, wanitanya nggak pakai jilbab, lengannya, kakinya nampak. Maka kalau kita tidak menundukkan pandangan, bahaya. Bahaya. Kalau di dalam rumah, kalau di luar rumah saja mereka sudah berani menampakkan aurat mereka dengan bebas, leluasa, sesuka hati mereka, apalagi saat mereka berada di rumah. Saat mereka berada di rumah.
Terlebih-lebih kalau teman atau kita bertamu ke keluarga kerabat kita, yang padahal mereka bukan wanita-wanita yang ada di rumah itu bukan mahram bagi kita. Ke tempat abang kita, ke tempat adik kita, istri mereka bukan mahram kita. Tapi karena mereka berada di rumah mereka nggak menutup auratnya. Maka kita kaum muslimin, maka seorang mukmin, seorang muslim yang bertamu dalam situasi kondisi seperti ini, nah, adab yang harus kita jaga adalah menundukkan pandangan. Dan ini ada loh di hadapan kita. Ini yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin hari ini. Apalagi kerabat kita, misalkan sepupu kita, istrinya, atau bahkan wanita, saudara kita sepupu yang dari wanita muslimah, bukan mahram bagi kita. Tapi karena sudah kebiasaan orang kita, kaum muslimin pada hari ini, di rumah mereka enggak menutup aurat. Apalagi dengan alasan ini kan kerabat saya, ini kan sepupu saya. Mungkin bisa kita katakan berapa persen lah kita punya kerabat itu yang kita masuk ke rumah mereka, selamat pandangan kita dari melihat aurat mereka. Dengan kata lain, kebanyakan kaum muslimin pada hari ini, kalau itu kerabat, ada hubungan kekerabatan, datang ke rumah mereka, mereka tidak menutup auratnya. Iya, maka sangat dianjurkan. Sudah semestinya bagi kita yang bertamu seperti ini, menundukkan pandangan. Menundukkan pandangan. Adab yang ke-9, dan mungkin ini yang terakhir dalam pertemuan kita. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya nanti. Adab yang ke-9 itu kembali apabila tidak diizinkan. Nah ini. Ketika kita istidzan, meminta izin untuk bertamu ke rumah teman kita, sahabat kita, saudara kita, kerabat kita. Kemudian kita tidak diizinkan. Jangan marah. Jangan ngamuk. Pulang. Kembalilah ke rumah. Biasa saja. Biasa. Syekh menjelaskan di sini, hendaknya seorang yang bertamu kembali bila dikatakan padanya kembalilah. Atau misal tuan rumah nggak datang menemui kita, dia menyuruh pembantunya, oh bapak lagi nggak bisa diganggu, udah balik. Jangan bilang ini penting loh, ini urusan ini, nggak perlu. Selama misalkan pembantunya sudah menyebutkan kalau kita yang datang, sudah tahu siapa yang datang. Namun tuan rumah yang punya rumah mengatakan tidak menerima tamu, nah kembali. Ini apa yang kita lihat memang sering seperti ini. Apalagi orang-orang yang pengusaha-pengusaha atau orang kaya, pejabat, yang keluar misalkan pembantunya suruh, atau anaknya, atau anggota keluarganya atau istrinya. Oh bapak sedang istirahat, nah pulang. Nggak usah katakan ini itu lagi. Selesai. Ketika kita istidzan tidak diizinkan apapun alasannya, kita balik. Nggak perlu kita menyampaikan ini itu kepada yang diwakilkan, kepada istrinya, kepada anaknya, kepada pembantunya. Oh sampaikan kepada bapak, nggak perlu. Saat kita sudah ditolak, artinya tidak diizinkan, saat kita istidzan minta izin untuk bertamu, dia katakan kita pulang atau tidak menerima tamu, itu sama maknanya ya. Udah pulang. Atau tidak mendapati seorang pun di dalam rumah. Ketika kita datang, gak usah ngotot lama. Enggak. Ketika adab yang sudah kita sampaikan sebelumnya, sudah kita jalankan, ternyata nggak ada orang, pulang. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat yang ke-28. Allah berfirman, "Fa in lam tajidu fiha ahadan
Fala tadkhuluha hatta yu'dzana lakum wa in qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum wallahu bima ta'maluna alim. Dan jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, kita bertamu istidzan enggak ada, ya, maka janganlah kamu masuk sebelum mendapat izin. Enggak ada, tempatnya jangan masuk. Ini ada aja ya Allah. Masuk, bukanya pintu karena enggak dikunci memang mungkin kadang. Karena mungkin yang punya rumah keluar ke tempat lain enggak untuk lama, sebentar. Masuk, misalkan dia naruh barang, taruhkannya ke dalam. Kalau dia memang nggak ada waktu untuk menunggunya, misalkan dia bawa barang untuk, udah, taruh di luar. Jangan masuk, karena ini akan menimbulkan fitnah. Keluar, tinggalkan, jangan masuk. Sampai kita mendapatkan izin. Dan jika dikatakan kepadamu kembalilah, maka hendaklah kamu kembali. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa in qila lakum irji'u farji'u. Jika yang punya rumah, tuan rumahnya mengatakan tidak terima tamu, baliklah, udah kembali, kata Allah Subhanahu wa taala. Huwa azka lakum, yang demikian itu lebih suci bagimu. Wallahu bima ta'maluna alim. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kamu lakukan. Apa yang kita kerjakan Allah tahu. Apa yang ada di hati kita Allah tahu. Misalkan tujuan kita baik untuk ke sana, ternyata kita ditolak, udah selesai. Ini adab di dalam bertamu. Jangan ngotot dan jangan sakit hati. Ketika kita mendapati tuan rumah tidak memberikan izin atau menyuruh kita pulang, maka pulanglah dengan lapang dada, dengan lapang hati, jangan merasa sakit, jangan merasa marah, enggak dihargai atau apapun alasan kita. Dan tentunya seorang muslim, kita harus husnudzon kepada mereka. Kita harus mengedepankan baik sangka kita kepada teman kita, saudara kita. Bisa saja alasan dia menolak kita sangat banyak. Bisa saja alasan itu memang harusnya seperti itu. Harusnya seperti itu. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk memaksa. Seperti yang kita katakan tadi, mengatakan sampaikan dulu, ini perlu sekali, penting. Bilang sama bapakmu. Kita sampaikan kepada anaknya, enggak perlu. Ketika yang berhak atau tuan rumahnya sudah tahu bahwa kita yang datang, temannya yang datang, saudaranya, kawannya yang datang, tapi dia tidak memberikan izin, apa kata Allah? Farji'u, balik, kembalilah. Dan Allah mengatakan huwa azka lakum, inilah yang lebih suci. Inilah yang lebih menyelamatkan hati kita. Ini yang mengatakan bukan tuan rumahnya loh, Allah. Artinya yang memberikan ketentuan seperti ini bukan aturan tuan rumah, tapi yang memberikan adab yang harus kita jaga seperti ini Allah Subhanahu wa taala. Bagi seorang mukmin, bagi seorang muslim, ketika dia istidzan, meminta izin, dan tuan rumah tidak memberikan izin dan menyuruhnya kembali, maka kembalilah dengan lapang dada, dengan tidak membenci dan tidak marah. Dan kalaupun itu sangat perlu, kedepankanlah husnudzan, baik sangka kita kepada tuan rumah, bahwa mereka menolak kita karena ada udzur. Artinya kita kedepankan bahwa mereka menolak kita hanya karena ada udzur yang tidak bisa menerima kita bertamu di rumah mereka. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Ada sampai adab yang ke-9, dan insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya adab yang ke-10 insya Allah dengan izin Allah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, yang kita sampaikan pada hari ini bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tutup dan kita sudahi dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.